Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA bersama sejumlah ormas dan Partai Pemersatu Bangsa, Senin tanggal 7 April tahun 2025, mendatangi Bareskrim Polri untuk memberikan bukti tambahan terkait laporan atas dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang dibuat pada tanggal 9 Desember tahun 2024. Ormas yang ikut serta adalah Aspirasi dan Koalisi Nasional Perempuan Indonesia atau KNPRI. Bukti tambahan dimaksud adalah fakta bahwa ada kesalahan penulisan nama pada lembar pengesahan skripsi Jokowi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta, karena di lembar pengesahan tersebut tertulis bahwa pembimbing utama skripsi Jokowi itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Padahal tulisan yang benar atas nama itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kesalahan itu diketahui dari cuitan Aida Greenberry yang merupakan anak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, di akun X miliknya. Aida mengatakan, "It is not my place to talk about this issue, but for some people, please stop pretending to know my father well and stop speaking on my father's behalf. Show some respect. Finally to all, please note that my father's name is Professor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, not Professor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro." Selain masalah penulisan nama yang salah, tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di skripsi Jokowi juga agak berbeda dengan aslinya. Ini tukaran. Terima kasih Prof. Egy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami hadir pada hari ini ke Bareskrim Mabes Polri untuk menyerahkan bukti tambahan dari pengaduan kami atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Pada tanggal 9 Desember lah kami datang ke Bareskrim menyampaikan pengaduan atau laporan itu, kemudian dilengkapi dengan berbagai bukti. Namun kemudiannya kami juga mendapatkan bukti-bukti baru, gitu ya, berupa video atau juga mungkin dokumen tertulis yang pada bulan Maret disampaikan kembali bukti tambahan itu, ya, gitu. Di bukti tambahan itu, ya, sehingga sekitar 10 bukti lah sudah masuk pada waktu bulan Maret. Nah sekarang kita menambahkan satu bukti baru lagi, gitu kan, dari perkembangan yang ada. Bukti barunya apa itu, dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro, sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor apa Ahmad keterangan Sumitro anaknya itu? Keterangan anaknya gitu. Yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soemitro, ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar Sumitro. Yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri. Dan anaknya itu Aida Greenberry itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro. Beda, begitu. Sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa gitu kan, apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum. Itu meningkat kualitasnya. TPUA ini menyampaikan itu sebagai bukti tambahan agar apa yang berkembang di media massa itu menjadi bukti hukum sekarang, gitu. Yang harus menjadi dasar bagi pihak Bareskrim yang sudah mendapatkan bukti pertama,
bukti tambahan, sekarang tambah bukti baru, harus bergerak, harus bertindak, begitu. Karena ini sudah sangat nyata dan mencelakai orang. Dan sudah bakal memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang Bukan banyak. bakal sudah buat Bambang Ya, jadi sudah ada bukti juga akibat dari situ, gitu kan, ada orang yang dipenjara atau ditahan. Jadi sebenarnya harapan kami ke sini itu sebetulnya ingin mendesak agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah, gitu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM. Dampingi. Kemudian akan ke Solo, dampingi oleh Bareskrim. Biar langsung dapat fakta. Gitu, hayu bareng-bareng. Karena udah ada yang ngancam dia. Gitu. Apalagi ada yang mengancam segala macam di sana. Walaupun kita tidak takut pada ancaman seperti itu, tapi tentu sebagai penegak hukum punya kewajiban, gitu kan, untuk melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Oleh karena itu kita mengajak ya Kang Egi, ya Bang Egi ya, Prof Egi, jadi bukan supaya laporan saja, bukan laporan saja, mengajak, ayo bareng-bareng kita ke UGM. Kalau perlu jaksa ikut juga, jaksanya ikut lagi. Kemudian tanggal 16, ayo kita sama-sama ke rumah Jokowi. Dan kalau sudah sampai kepada keputusannya secara hukum di Bareskrim ini, cepat sita itu, sita skripsinya Jokowi itu, nanti pas waktunya kita ke Pak Joko Widodo, ya kan, rumahnya, sita ijazahnya. Itu karena ini sudah menjadi bukti dari satu kejahatan, dan itu sudah sangat mendekati realita bahwa itu terjadi, pemalsuan itu atau ijazah palsu itu. Makanya desakan kita, hayu bareng-bareng Bareskrim ke UGM, hayu bareng-bareng ke Solo. Terus sita skripsi yang ada di UGM, sita ijazah yang ada di Pak Jokowi, gitu. Karena sekarang ini kan muncul ada ini ijazah aslinya, begitu ya, siapa tuh namanya, Dian, kader PSI, gitu kan. Oh, dia bertanggung jawab tuh, hasil lab krimnya mana? Harus nantinya itu menjadi alasan hukum, gitu. Bareskrim harus panggil, gitu. Ini ada yang ngaku-ngaku punya ijazah asli, gitu kan. Yang pertama katanya itu dari Moto sendiri, yang kedua katanya dari Republika. Oh, bisa fitnah itu, berkembang itu. Jadi mumpung nanti Pak Bareskrim datang ke Jogja dan Solo, sekaligus saja panggil rektor ke sini untuk proses pemeriksaan penyelidikan, gitu, penyidikan. Dan Jokowi tanggal 16 jangan kabur. Ya. Kemudian panggil Sigit. Mungkin juga nanti berkembang panggil Pratikno. Ya, akhirnya dengan tanggal 16 panggil ya Dekan Sigit. Sigit tadi, rektor, dekan, Pratikno, ya. Jokowi juga tanggal 16 sekalian saja bikin surat panggilan. Begitu. Jadi semuanya akan clear, cepat selesai. Begitu dalam proses ini, ya. Nah, untuk dengan UGM, ya kita tentu ingin menanyakan tentang dokumen-dokumen yang ada di sana. UGM meyakini. Apalagi UGM meyakini, sementara yang berkembang adalah bahwa skripsinya itu sangat janggal dan sangat patut untuk diduga palsu, sehingga nanti akan berdampak pada ijazahnya. Buat Rismon mas 100 miliar. Dia sudah naik, Prof Egi, dari 100 miliar persen menjadi 11 triliun persen, katanya sudah meningkat itu, ya, sudah meningkat keyakinannya tentang kepalsuannya. Berarti ini sudah menjadi kasus hukum sebenarnya. Nasional. Ini sudah skandal. Bukan hanya mungkin di dalam negeri, di luar negeri juga sudah bisa mencium ini. Apalagi OCCRP sudah sampai kepada kesimpulan bahwa Jokowi itu finalis, gitu, terhadap korupsinya, dan organized crime and corruption, gitu, dua tuh, kejahatan terorganisir dan korupsi yang terorganisir.
Begitu, oleh karena itu nggak bisa diam saja ini. Ini bukan masalah sederhana, ini bukan masalah enteng, ini skandal nasional, ini skandal internasional. Memalukan bangsa Indonesia. Memalukan bangsa Indonesia yang menimpa atau dilakukan oleh seorang presiden yang kemudian menjadi mantan presiden yang masih cawe-cawe juga sampai sekarang, seolah-olah masih berkuasa. Oleh karena itu anaknya jadi wapres. berhasil. Oleh karena itu hentikan kejahatan itu. Hentikan perbuatan curang itu. Hentikan pembodohan kepada rakyat dan bangsa Indonesia itu. Takbir. Insya Allah tanggal 15, tanggal 16 adalah proses menuju penghentian kejahatan Joko Widodo. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyambut selesainya Ramadan, masuk Idul Fitri, maka tiba saatnya kami atas nama tim pembela ulama dan aktivis dengan seluruh jajarannya, ada KNPRI, ada Aspirasi, dan Partai Pemersatu Bangsa, memberikan ucapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, semoga kita dalam kehidupan kedepannya kembali kepada fitrah yang suci. Dalam konteks kembali kepada fitrah, rangkaiannya kita mulai dari mantan Presiden Joko Widodo, karena dia Presiden ke-7 Republik Indonesia yang masih diakui sah karena belum terbongkar secara tuntas ijazah palsunya. Ya. Mudah-mudahan dengan semangat Idul Fitri dan semangat Ramadan, yang untuk sekarang bulan Syawal. Bulan Syawal ini artinya bulan peningkatan terhadap ketakwaan kita. Jadi kalau betul-betul mau takwa, bangsa Indonesia, satu persoalan seriusnya harus segera diadili adalah pemimpinnya. Karena pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, pemimpin yang dirinya saja dimanipulasi, dirinya saja ditipu dengan identitas yang merupakan pengaburan kepada identitasnya itu sendiri. Jangankan orang lain, dirinya saja ditipu atau menipu dirinya sendiri. Oleh karena itulah bukti saintifik telah dilakukan dalam beberapa pendekatan. Pertama, saintifik ilmu hukum. Saya sudah 3 kali. Pertama tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian tahun 2023 di Pengadilan Negeri Surakarta, peristiwanya pidana, waktu yang di Jakarta perdata, kemudian kembali lagi tahun 2024 awal kepada peristiwa perdata, gugatan kita di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Tapi yang pertama kita memang tidak menyelesaikannya karena saya cabut gugatan saya dikarenakan saat itu Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Nah, maka peristiwa ditangkapnya Bambang Tri dan Gus Nur sedang berjalannya sidang loh. Untuk itu merupakan satu peristiwa pidana karena polisi sudah menangkapnya, dikenakan pasal yang berkait dengan undang-undang pidananya, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 dan pasal 15. Jungto juga pasal tentang kejahatan lewat IT, berita hoak, berita bohong, dan lain sebagainya. Nah, itu dituduhkan kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Maka gugatan kita yang diperdata kan menjadi sia-sia.
menjadi sia-sia. Untuk apa ya saya cabut? Banyaklah fitnah buat saya. Mungkin dia dapat setoran tuh udah berapa? Fitnah lah, ya. Kalau fitnah bahasa Sunda saya suka, kejepit ngena. Ini fitnah naon gitu. Kurang ajar gitu. Jadi oleh karena itu blessing itu menurut saya dari Allah, karena dalam konteks hukum perdata kewajiban membuktikan Bambang Tri dan Gus Dur, dan saya tentunya advokatnya bersama teman saya Ahmad Kozinuddin, bersama teman saya yang lain Juju Purwanto, sama juga Damai Hari Lubis, Azamkan, Ibu Kurnia, ya, dan Arfid, dan beberapa lagi yang kalau saya lupa, mohon maafkan saya. Firly, ya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, itu saya cabut, saya fokus ke pidananya, jadi saya layani ditangkapnya klien saya itu atau tim kita ini TPUA untuk kita layani dalam perspektif penegakan hukum pidana. Selama kurang lebih 5-6 bulan, setiap minggunya, seingat saya tiap hari Kamis, sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo. Nah, walhasil tidak ditemukan atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya Jokowi. Jangan lupa, bukan yang UGM. Ini SD, SMP, SMA. Nah, ini logika hukumnya sangat kuat. Bagaimana Jokowi bisa masuk UGM? Ijazah SMA-nya aja nggak ada. Kalaupun ada fotokopi dengan dilegalisir, itu saya tanya aslinya di depan hakim. Jaksa saya panggil, jaksa, kau bawa apa bukti Jokowi ijazahnya? Yang SMA loh. Saya ingat ya, jangan orang terkecoh dengan yang UGM. Yang SMA, nggak ada. Saya dapatnya cuma begini bang, dari polisi. Artinya kan belum prudent dong secara ilmu pembuktian. Artinya nggak pernah sekolah. Bukan soal artinya, itu soal lain. Ini proses pidananya tidak tercukupi syarat-syaratnya. Karena kalau mau menjadikan orang itu terdakwa, ya itu harus diuji dulu dalam pengertian dari polisi, diproses di kejaksaan. Kalau nggak benar balikin P19, kalau udah benar baru P21, itu baru masuk ke pengadilan. Ini harusnya P19 dibalikin lagi ke polisi karena tidak ada alat bukti aslinya, ijazah. Nah, sampai di sini jelas? Jelas. Maka ternyata sidang tetap dipaksakan. Bahkan dengan sangat sadis, jaksa, saya bilang sadis kenapa? Ucapan Gus Nur dan Bambang Tri saja yang cuma mengklarifikasi Jokowi ini nggak punya ijazah palsu, kalau punya silakan buktikan, dituntut 10 tahun. 10 tahun. Sementara yang 300 triliun nimpe uang negara, korupsi, dihukum cuma 6,5 tahun. Masya Allah. Negeri kita ini negeri nakadot. Nakadot itu situasi sistem udah rapi diacak-acak. Ini namanya mengacak-acak hukum. Yang kedua, nakadot itu ciri khasnya sumpahnya dijadikan tameng untuk alat menipu. Quran surat An-Nahl ayat 92, bukan kata Egy Sujana. Saya nggak mau pakai istilah bodoh dan tolol, itu nggak punya parameter. Tapi istilah nakodot parameternya 2. Dia mengacak-acak, mengobrak-abrik yang sudah rapi, seperti perempuan yang memintal benangnya sudah rapi, digobrak-gobrek lagi. Yang keduanya sumpahnya dijadikan tameng untuk palsu, alat nipu. Apa? Presiden bersumpah, pasal 9 UUD 45 menyatakan, demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Ada di pasal 9. Jadi ini jadikan alat nipu, disaksikan jutaan orang. Tiap tanggal 20 Oktober, 5 tahun sekali, terjadi penyumpahan, sumpah jabatan janji presiden dan wakil presiden, seperti tadi yang saya ucap. Pakai Al-Quran sebagai justifikasinya, pembenarnya. Maka
Logika berikutnya, janji 10 tahun berjalan, dihianati oleh Joko Widodo, bahkan kita ditipu dalam pengertian produknya, membuat hutang sampai kurang lebih 20.000 triliun yang amat sangat sadis menimpa rakyat bangsa Indonesia. Belum lagi pajaknya dinaikin sampai 12%, bahkan untuk makan dan minum saja. Ini persoalan yang sangat amat sadis, rakyat terbebani, dan kemiskinan udah pasti meningkat. Kita senang waktu itu ada perlawanan dari Prabowo Subianto dengan mengeluarkan buku Paradoks. Paradoks yang dimaksud tentu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh UUD 45 dan Pancasila. Faktanya bertentangan, itulah disebut paradoksal. Tapi anehnya tidak ngurangi hormat saya dengan Prabowo. Kenapa orang lagi semangat adili Jokowi, Bapak bilang hidup Jokowi. Itu paradoks yang paling spektakuler. Mudah-mudahan kalau itu strategi taktik Prabowo, baiklah kita tunggu. Dia berjanji 6 bulan. Nah 6 bulan jatuh tempo tanggal 20 April. Kalau 20 Oktober kemarin dia berjanji dan segala macam banyak omon-omonnya, batas akhirnya 20 April. Kalau lewat dari itu, Allah Maha Kuasa terhadap penipuan-penipuan yang terus berlangsung. Kita tidak mendoakan Prabowo jahat, kita tetap semoga dalam detik-detik terakhir dapat hidayah dari Allah, kembali ke jalan yang benar, malah bisa memerintahkan tangkap Jokowi. Nah.